Bajak laut Roger merupakan bajak laut yang sudah melegenda di dunia One Piece. Goldie Roger adalah satu-satunya orang yang pernah diberi gelar sebagai Raja Bajak Laut. Ia telah berhasil membawa krunya mengelilingi dunia, hingga akhirnya ia berhasil mendarat di Pulau Laftel untuk mendapatkan harta karun One Piece. Sejak kejadian itu, namanya terus menggema ke seluruh penjuru dunia. Semua mata tertuju pada pemegang gelar Raja Bajak Laut itu. Semua orang ingin mengalahkan bajak laut Roger demi bisa merampas harta karun yang didapatkan oleh Roger di Pulau Laftel. Semua usaha yang dilakukan para bajak laut lain demi mengambil harta karun Roger akan menjadi kesia-siaan belaka. Mereka hanya akan menelan kekalahan ketika berhadapan dengan Roger dan krunya. Sampai sekarang, belum ada seseorang yang dikisahkan berhasil mengalahkan Roger. Ia hanya pernah kalah sekali, itu pun melawan penyakitnya yang sudah sangat parah. Bagaimana jadinya jika Roger tidak mengidap penyakit berbahaya dan tetap menjadi bajak laut sampai sekarang? Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membuat video mengenai kemungkinan yang terjadi jika Roger dan krunya masih tetap aktif menjadi bajak laut. Ya, hitung-hitung bisa mengobati rasa penasaran kita. Kalau ada yang kepikiran tentang apa ya yang akan terjadi jika Roger masih hidup. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Kemungkinan pertama yang terjadi kalau Roger masih hidup adalah ia akan memiliki kru yang sangat overpower. Nama-nama seperti Seng, Buggy, Rayleigh adalah mantan kru kapal Roger yang eksistensinya masih sangat kuat sampai sekarang. Seng dan Buggy bahkan menjadi Yonko di dunia baru dan berhasil membentuk kelompok bajak laut yang disegani di seluruh lautan. Rayleigh yang merupakan tangan kanan Raja Bajak Laut walaupun usianya sudah tua, tapi masih bisa membuat Yonko menuruti perintahnya. Skipper Gaban dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Rayleigh. Walaupun kekuatannya tidak pernah ditunjukkan oleh Oda, tapi bisa dipastikan kalau ia memiliki kekuatan bertarung yang sangat hebat. Lalu ada juga Ace yang merupakan anak semata wayang dari Roger. Pasti ia akan menjadi kru bajak laut Roger dan menjadi bajak laut yang sangat kuat berkat dilatih langsung oleh Roger. Kalau Roger tidak meninggal gara-gara sakit, pasti Ace tidak akan bergabung dengan bajak laut Shirohige dan tidak perlu tertangkap oleh Teach. Ace akan bisa terus hidup dan menjalani kehidupan sebagai anak dari sang Raja Bajak Laut. Selanjutnya, ada Douglas Ballet yang memiliki julukan sebagai pewaris iblis. Ia diperlihatkan pertama kali dalam movie One Piece yang berjudul Stampede. Diketahui kalau Ballet merupakan anak buah Roger yang kekuatannya disejajarkan dengan Rayleigh. Ia adalah pemakan buah iblis Paramecia Gasanomi yang memungkinkan Ballet untuk menggabungkan benda-benda sesuai dengan keinginannya. Kozuki Oden bisa dipastikan akan terus menjadi kru Roger kalau saja Roger tidak meninggal. Setelah Oden mendengar kabar tentang negara Wano yang dijajah oleh Orochi dan Kaido, bisa dipastikan kalau Roger dan seluruh awak kapalnya akan pergi ke Wano guna menghajar Kaido. Roger adalah kapten yang sangat peduli dengan nakamanya. Ia pasti tidak akan membiarkan Oden gelisah karena khawatir dengan kampung halamannya. Maka dari itu, Roger memutuskan untuk pergi ke Wano Kuni untuk membantu Oden merebut kampung halamannya kembali. Setelah Kaido dan Orochi berhasil ditendang dari Wano, Oden akan kembali berlayar dan posisi Shogun akan diisi oleh Kozuki Sukiyaki. Jika Roger masih hidup sampai sekarang, kemungkinan besar ia akan memiliki armada bajak laut yang sangat besar karena bajak laut lain pasti ingin bergabung dengan sang Raja Bajak Laut. Berita tentang Roger yang telah berhasil mendapatkan One Piece tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bisa dipastikan semua bajak laut yang ada di New World mengetahui keberhasilan Roger dalam mengarungi seluruh lautan demi mendapatkan One Piece. Tentu itu akan membuat semua orang ingin bergabung dengan Roger. Kalau Roger memiliki banyak kru kapal, sudah pasti ia akan menunjuk beberapa komandan untuk bisa menjadi ketua divisi. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi komandan pertama armada bajak laut Roger? Komandan divisi 1 bajak laut Roger adalah Ace the Roger. Ya, benar sekali, sudah pasti sang anaklah yang akan menjadi komandan divisi pertama. Karena ia adalah anak kesayangan Roger dan Ace juga akan mewarisi nama belakang milik ayahnya. Seperti yang kita tahu, nama lengkap Ace adalah Portgas the Ace. Tapi jika ayahnya masih hidup, pastilah ia akan menggunakan nama ayahnya. Jika Ace berada di bawah bimbingan Roger, maka bisa dipastikan ia akan bisa menguasai semua jenis haki dengan baik. Selama ini, Roger berhasil mengalahkan musuh-musuhnya bukan dengan kekuatan buah iblis, melainkan murni menggunakan kekuatan haki yang ia miliki.
Kalau Ace berhasil menguasai haki tingkat tinggi sesuai dengan bimbingan Roger, bisa dipastikan ia akan menjadi master haki yang bahkan bisa melampaui Roger. Komandan divisi kedua bajak laut Roger adalah Silver Relic. Meskipun usianya sudah sangat tua, tapi kekuatan fisik dan tenaga yang ia miliki seperti tidak ada bedanya ketika ia berada pada masa kejayaannya. Ia bahkan masih sanggup berenang menuju Calm Belt ketika ia sedang mencari Luffy. Haki yang ia miliki bahkan masih sanggup membuat para monster laut tidak berani mendekatinya ketika ia sedang berenang di Calm Belt yang diketahui merupakan sarang monster laut. Walaupun sudah sangat berumur, tapi ia mampu membuat seorang Yonko dan pasukan angkatan laut menuruti perintahnya. Komandan divisi ketiga bajak laut Roger adalah Seng. Sudah tidak diragukan lagi kalau Seng pasti akan menempati posisi komandan ketiga karena ia adalah seorang master haki dan pengguna pedang yang sangat hebat. Ia bahkan mampu membuat seorang admiral lari kocar-kacir hanya dengan menggunakan haki yang ia miliki. Bisa dibilang kekuatan Seng saat ini sudah melampaui para admiral. Lalu, komandan keempat armada bajak laut Roger adalah Buggy. Ia mungkin saat ini hanyalah seorang boneka Yonko yang dikendalikan oleh Crocodile dan Mihawk. Tapi siapa tahu kalau ia masih berada di atas kapal Roger sampai saat ini, kekuatannya akan berkembang sangat pesat. Seperti yang kita ketahui, Buggy memakan buah iblis bara-bara Nomi yang membuatnya bisa melepas seluruh anggota tubuhnya sesuka hati. Kekuatan buah iblis Buggy adalah counter alami dari serangan pedang terkuat milik Mihawk. Buggy dapat dengan mudah menghindari serangan pendekar pedang terkuat di dunia menggunakan kekuatan buah iblisnya. Itu pun belum termasuk jika Buggy bisa membuat buah iblisnya mencapai tahap awakening. Bisa dipastikan Buggy akan sangat overpower. Kemungkinan kekuatan buah iblis Buggy jika mencapai tahap awakening adalah ia akan mampu melepas badannya hingga ukuran nanometer. Maksudnya adalah Buggy tidak hanya mampu memisahkan badannya dengan ukuran kecil saja, tapi sampai ukuran nanometer. Atau kemungkinan kedua dari awakening buah iblis Buggy adalah ia akan mampu mencopot dan memasang tubuhnya ke tubuh orang lain. Dan jika Buggy memasang tubuhnya di tubuh orang lain, maka ia akan bisa mengendalikan tubuh orang tersebut. Jika bajak laut Roger masih hidup sampai sekarang, maka sistem Yonko tidak akan pernah ada. Seperti yang kita ketahui, Yonko adalah sebutan untuk para kaisar laut yang menguasai seperempat wilayah yang ada di dunia baru setelah kematian Roger. Jika Roger masih hidup sampai sekarang, maka ia akan menguasai seluruh daerah yang ada di dunia baru. Tidak akan ada bajak laut yang berani merebut daerah kekuasaan sang raja bajak laut. Roger adalah raja bajak laut sekaligus penguasa seluruh lautan yang ada di New World. Luffy tidak akan pernah menjadi bajak laut jika Roger masih hidup. Seng yang merupakan mantan kru Roger adalah orang yang memprovokasi Luffy menjadi bajak laut. Jika Roger masih hidup, sudah pasti Seng tidak akan pernah bertemu dengan Luffy di desa Fushia. Seperti yang kita tahu, setelah Seng merebut buah iblis Gomu-Gomu dari CP9, Seng memilih untuk berlabuh di desa Fushia selama kurang lebih 1 tahun. Jika saat itu Seng masih menjadi kru Roger, maka Seng tidak akan memiliki pikiran untuk datang ke desa Fushia dan bertemu dengan Luffy. Jika pertemuan mereka berdua tidak pernah terjadi, maka bisa dipastikan Luffy tidak akan menjadi bajak laut dan akan menjadi angkatan laut seperti keinginan Garp. Mungkin jika Luffy menjadi angkatan laut, ia akan dengan mudah menduduki kursi admiral dengan bantuan orang dalam, yaitu kakeknya sendiri. Roger akan menguasai 3 senjata kuno. Sebagai orang yang telah membaca seluruh isi Poneglyph, tentunya Roger sudah mengetahui semua lokasi dan keberadaan dari ketiga senjata kuno. Roger akan menggunakan kekuatan senjata kuno tersebut untuk menggulingkan pemerintah dunia dan mewujudkan cita-citanya. Mungkin setelah runtuhnya pemerintahan dunia, semua orang akan hidup bebas dan tidak akan ada lagi perbudakan dan rasisme. Dan itulah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika saja Roger tidak mati karena penyakit dan terus menjadi bajak laut sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.